Baik, yang bagi yang baru bergabung, selamat datang di kelas online sesi kedua ya, di mana kita hari ini akan belajar tentang kredit. Nah, kredit ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya itu adalah penghimpunan dan penyaluran dana, di mana pada saat kita belajar penghimpunan dana, ya itu kita belajar juga sumber-sumber dananya dari mana ya. Termasuk di sana ada DPK, dana pihak ketiga, ya, dari modal dari perusahaan bank tersebut ataupun dari pihak lain, ya. Nah, sedangkan penyaluran dana itu disalurkan dalam bentuk ya kredit, ya. Dalam hal ini ya kredit berdasarkan dari penggunaannya, ya tujuannya apa, misalnya kredit konsumtif apakah untuk lain-lain ya. Nanti kita bahas terutama hari ini tentang kredit ya. Baik, saya akan share materinya. Oke. Baik. Nah, teman-teman, seperti kita ketahui bahwa kegiatan perbankan itu ada dua ya, di mana di sini ada funding dan lending. Nah, funding ini ya, di sini adalah untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan, deposito dan juga giro. Nah, sedangkan lending ini penyaluran dana ya teman-teman, yaitu melalui kredit. Nah, kita akan bahas ya terkait dengan materi ini, yaitu tentang kredit ya. Oke, sebelum saya lebih lanjut, saya informasikan bagi teman-teman yang belum absen, segera absen di pada online ya. Untuk mengikuti post test itu saya buka kalau nggak salah jam 5 sore ya. Itu udah bisa ikuti post test terkait dengan materi kredit ya. Baik. Nah, pengertian kredit ya. Di sini dijelaskan bahwa kredit itu teman-teman berasal dari bahasa Latin ya, yang apa disebut di sini bahasa Latin credere, yang artinya kepercayaan ya. Nah, di sini persetujuan kredit ya oleh suatu bank itu tentunya berdasarkan asas kepercayaan. Nah, baik. Nah, ini ada unsur-unsur kredit ya, teman-teman. Apa aja sih unsur-unsur kredit yang ada di sini ya? Yang pertama adalah waktu ya. Di sana waktu ini yaitu jarak antara persetujuan ya pemberian kredit dan juga pelunasannya. Jadi pada saat si nasabah dia telah disetujui ya untuk menerima kredit, nasabah juga harus sepakat ya ada ketentuan jangka waktunya yang disepakati, misalnya jangka waktu 5 tahun atau 60 bulan, bahkan maksimal sampai dengan 20 tahun untuk KPR ya, kalau nggak salah seperti itu. Baik, yang kedua adalah kepercayaan. Nah, tentunya kepercayaan ini adalah landasan ya yang paling kuat ya, yaitu azas kepercayaan, di mana pada saat bank ya melakukan pemberian pencairan kredit kepada debitur ya, tentunya debitur akan melakukan pengembalian ya, pengembalian dana tersebut yaitu melalui angsuran yang telah disepakati ya jangka waktunya. Nah, itu adalah kepercayaan. Apabila debitur melanggar dari ketentuan tersebut, maka akan ada sanksi ya, baik berupa denda ataupun macam-macam ya yang berhubungan dengan pelanggaran ya dari ketentuan atau kontrak di perjanjian kredit. Nah, yang ketiga ini adalah penyerahan objek. Nah, di mana di sini apabila nasabah itu dia melakukan pinjaman dalam jumlah yang besar, ya, maka nasabah itu ya diminta oleh bank untuk menyerahkan objek atau jaminannya, ya. Contoh misalnya tanah, ya, SHM, sertifikat hak milik tanah atau sertifikat hak milik rumah, ya, ataupun BPKB untuk kendaraan mobil maupun motor dan lain-lain. Nah, yang keempat ini adalah resiko. Nah, di mana resiko ini pasti akan ada timbul ya pada saat selama proses kredit itu dari awal sampai pencairan ya, sampai dengan pelunasan itu pasti ada resikonya yang bisa ditimbulkan. Contohnya apa resikonya? Ya, dari sisi debitur ya mungkin dia akan mengalami kemampuan ekonomi yang menurun ya, yang berdampak kepada macet ya, kredit macet seperti itu resiko ya. Belum lagi dalam hal ini dari sisi banknya juga mungkin ada masalah-masalah yang menyebabkan bank itu tidak sehat. Nah, seperti itu dan lain-lain, itu ada risiko yang akan terjadi ya selama proses kredit itu berlangsung. Nah, yang kelima
Yang kelima ini adalah kreditur dan debitur. Ya, tentunya di sini unsur-unsur kredit yang terakhir ini sangat penting. Ya, jika kreditur itu adalah dari pihak yang memberikan pinjaman, yaitu bank. Nah, sedangkan debitur, ya debitur itu adalah nasabah yang melakukan pinjaman di bank. Nah, tentunya antara kreditur dan debitur terdapat persetujuan atau perjanjian, ya perjanjian pinjam meminjam, ya yang dibuktikan dalam suatu akta perjanjian kredit. Nah, masing-masing sepakat menandatangani perjanjian kredit tersebut, ya disaksikan oleh bagian legal ya dari perusahaan tersebut, ya. Dan di situ ada unsur hukumnya juga apabila melanggar, ada di bab atau di pasal-pasal sekian kalau nggak salah seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 ya, pasal 1 ayat 11, di mana di sini kredit ya, di mana di sini adalah kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam ya antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam atau bank untuk peminjam atau debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, seperti itu ya. Nah, itu penjelasan kredit berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 11. Ya. Nah, terkait dengan dana yang disalurkan, ya dana yang disalurkan kepada nasabah itu bukan nasabah kepada bank itu berupa kredit ya, asalnya dari mana? Nah, asalnya itu yang pertama adalah dana dari pihak pemilik ya atau bank itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu dana pihak kedua, yaitu dari pinjaman lembaga lain. Nah, contohnya misalnya bank itu juga dia membutuhkan dana yang cukup besar, tentu dia akan melakukan pinjaman juga ya kepada pihak lain. Contohnya bank lain misalnya seperti itu, ataupun lembaga-lembaga yang bersedia meminjamkan dananya ya kepada bank tersebut. Nah, yang ketiga yang pasti dana itu dari masyarakat, di mana masyarakat ya menyetorkan atau menabung di bank tersebut. Nah, dana masyarakat tersebut dikelola lagi oleh bank, ya disalurkan melalui pinjaman kredit seperti itu ya. Baik. Nah, ini adalah siklusnya, teman-teman. Siklus ini bank dan masyarakat, di mana masyarakat menabung yang menyimpan dananya di bank ya. Setelah itu bank akan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan ya dalam bentuk kredit. Ya, simpel aja, ini siklusnya sangat mudah dipahami ya. Nah, tujuan penggunaan kredit yaitu modal kerja dan juga konsumtif. Nah, untuk modal kerja ini kebutuhannya untuk apa ya? Misalnya untuk perdagangan ya, untuk perindustrian, pertanian maupun jasa ya. Seperti itu untuk modal kerja dan investasi. Nah, sedangkan konsumtif ya, kredit konsumtif ini untuk keperluan pribadi ya. Seperti apa aja, biaya sekolah, berobat dan lain-lain, pembelian barang ya, pembelian barang dan lain sebagainya ya. Baik. Selanjutnya, kredit menurut jangka panjang, ini jangka waktu yang pertama adalah jangka pendek ya, di mana di sini maksimal 1 tahun atau 12 bulan. Jangka menengah 1-3 tahun yaitu 36 bulan, atau jangka waktu lebih dari 3 tahun. Ya, seperti kita ketahui bahwa ada maksimal pinjaman di bank untuk kredit pemilikan rumah itu maksimal 180 hari ya. 180 bulan atau istilahnya 15 tahun ya, 15 tahun atau lebih dari 15 tahun, itu 20 tahun juga ada ya. Karena saya juga orang tua saya dulu tahun 91 ya, dia ngambil rumah tuh kreditnya juga 20 tahun ya, itu angsurannya di kantor pos melalui BTN waktu itu. Ya, itu contohnya seperti itu ya. Oke. Terus ini adalah siklus kredit. Ini penting banget teman-teman ketahui karena di sini ada apa ya, momen di mana teman-teman nanti belajar kredit ini, poin intinya di sini ya. Baik, yang pertama adalah sebagai calon debitur ya, dia mengajukan permohonan kredit ya. Si debitur itu atau nasabah itu yang meminjam, dia datang ke bank, dilayani oleh customer service. Nah, customer service menanyakan kebutuhannya apa, yaitu pinjaman, maka akan diberikan formulir kredit ya.
formulir permohonan kredit. Nah, setelah formulir permohonan kredit diisi, di sana ada semua syarat-syaratnya ya. Contoh pinjamannya berapa, terus ada apakah ada agunan segala macam, dan jangka waktunya berapa lama. Terus formulir tersebut beserta dokumen-dokumen pendukungnya, KTP, buku nikah ya, terus jika ada agunannya apa nanti diserahkan ya kepada analis kredit ya, diserahkan oleh customer service kepada account officer, yaitu diserahkan kepada analis kredit untuk dicek kelengkapan datanya apakah sesuai dengan legalitasnya. Terus apakah juga si nasabah ini, calon debitur ini mumpuni untuk melakukan pembayaran ya sesuai dengan kemampuannya, sesuai apalagi pinjamannya sangat besar ya, tentu bank akan sedikit selektif dalam memilih nasabah seperti itu ya. Nah, setelah itu analis kredit, jika dokumen yang disetujui sudah lengkap ya, legalitas aman, maka analis kredit ini orang ini juga yang berhak nih menentukan apakah kreditnya dilanjutkan atau tidak ya. Analis kredit itu kuncinya di sana. Setelah disetujui oleh analis kredit, maka akan lanjut ke komite ya, yaitu di komite tersebut akan dilakukan namanya perundingan antara pejabat-pejabat bank ya. Di sana ada bagian legal, ada bagian kredit, admin, terus ada bagian analis kreditnya, dan ada unsur pimpinan bank. Setelah itu mereka diskusi apakah diputuskan untuk dicairkan atau disetujui atau tidak. Nah, setelah kreditnya disepakati disetujui, maka si nasabah tadi akan ditelepon ya oleh account officer-nya bahwa pencairan kreditnya telah disetujui, dan nasabah harap datang ke kantor untuk melakukan namanya perjanjian ya, tanda tangan ya, akad kredit. Nah, setelah akad kredit antara debitur dan pihak bank ya atau kreditur, maka nasabah akan menerima pencairan kredit ya yang disampaikan melalui tunai bisa ya, apakah transfer rekening ataupun ditransfer ke pihak lain. Nah, itu tergantung pada saat di akad kredit dibunyikan di sana, pada saat pencairan kredit atau pencairan dana. Nah, di sini penting teman-teman ketahui bahwa pada saat pencairan dana, contoh pinjamannya 100 juta ya. Si nasabah pada saat minjem 100 juta itu, dia tidak mutlak akan menerima dananya 100 juta, teman-teman. Kenapa? Pada saat pada saat mereka melakukan penandatangan akad kredit, di situ pihak bank akan membunyikan ya, membacakan apa isi dari perjanjian kredit tersebut ya. Ya, biasanya di bank-bank itu pada umumnya setelah mereka membacakan pada hari ini, misalnya hari Kamis ya, tanggal 12 November pukul berapa nih, 16.45, telah diadakan penandatangan kredit antara pihak satu siapa ya, si nasabah tadi yang alamatnya sekian, pekerjaannya apa, dan dengan pihak kedua yaitu atas nama pimpinan banknya, SK direksinya, terus alamatnya di mana, terus dengan ini menyetujui, pihak pertama menyetujui menerima pinjaman sebagai berikut. Ini contoh aja, ini saya ilustrasikan ya. Yang pertama adalah dengan ketentuan sebagai berikut, jumlah total pinjaman 100 juta ya. Terus di sana yang disetujui jangka waktunya berapa ya, terus bunganya berapa persen. Nah, di sana itu dibunyikan. Terus ada dibunyikan lagi nih di akad kredit tersebut, dibunyikan bahwa pihak pertama menyetujui ya biaya-biaya yang ada di sana. Yang pertama adalah biaya administrasi. Biaya administrasi rata-rata bank itu mengenakan 2,5% dari total pinjamannya. Ya, artinya kalau dari 100 juta kali 2,5%, maka biaya administrasinya 2,5 juta ya, seperti itu. Terus pihak pertama menyetujui biaya apa lagi? Biaya asuransi ya. Nah, biaya asuransi ini besarannya sesuai dengan berapa persen ya dari pinjamannya, misalnya seperti itu ya. Anggap aja 1 juta, berarti total biaya udah 3,5 juta. Belum lagi ada biaya notaris ya, kita anggap aja biaya notaris itu 2 juta ya, artinya udah 5,5 juta. Belum lagi biaya provisi sebesar berapa persen gitu, anggap aja 500.000 ya, total adalah 6 juta. Maka
yang dicairkan ke rekening si nasabah tadi teman-teman, itu totalnya bukan 100 juta, melainkan 100 juta dikurangi 6 juta potongan-potongan biaya tadi, maka yang diterima di rekeningnya adalah 94 juta. Seperti itu ya, terkait dengan pencairan kredit. Pak, terus bagaimana Pak? Kan si nasabah kan ngangsurnya tetap 100 juta sesuai dengan plafonnya, betul ya. Tapi dipotong biaya-biaya tadi, jadi yang diterimanya tetap 94 juta. Yang angsurannya tetap ya sesuai nilai plafonnya ya 100 juta seperti itu ya. Nah, itulah dihitung sebagai pendapatan bank ya. Untuk provisi tadi adalah sebagai dihitung pendapatan bank ya. Pak, biaya administrasi ya itu adalah bagian dari pendapatan bank juga seperti itu ya. Jadi teman-teman di si materi ini ya saya sedikit buka aja terkait dengan penjelasan akad kredit ini ya, di mana jangan harap teman-teman minjam 100 juta di bank terimanya bulat 100 juta, tidak. Tentunya ada biaya-biaya yang dikenakan oleh bank. Ingat, bank itu menjual jasa. Setelah itu dananya cair, maka bank akan melakukan pengawasan dan pembinaan nasabah ya. Nah, di mana di sini dari pihak account officer dia akan maintain nasabah tersebut apakah lancar atau tidak. Nah, dalam hal ini ya, bank akan selalu menetapkan kolektibilitas ya. Kolektibilitas itu berdasarkan dari ketentuan Bank Indonesia pada zaman itu, di mana di sini kolektibilitas 1 adalah lancar, kolektibilitas 2 dalam pengawasan khusus. Nah, artinya kalau dalam pengawasan khusus ini nasabah itu dia telat membayar jangka waktu lebih dari 30 hari sejak tanggal jatuh tempo. Misalnya sekarang tanggal 12 November. Artinya 30 hari ke depan ya, di bulan Desember besok, maka dia jika dia tidak membayar maka dia masuk ke ini nih, kolektibilitas 2. Nah, ini dampaknya apa, Pak? Jika masuk kolektibilitas 2 artinya nasabah ini bermasalah ya. Nah, itu artinya account officer itu wajib ya menginformasikan kepada nasabah ada apa sih nasabah ini, atau bagian-bagian dari bank tersebut yang menangani kredit bermasalah pasti akan menghubungi bagian marketing kreditnya nih, si nasabah tadi, siapa yang bertanggung jawab, si marketingnya. Dia akan diminta untuk mengecek ya apakah ada kendala-kendala di sana ya terkait dengan pembayaran nasabah tersebut ya. Apakah lagi masalah pandemi ini sehingga dagangannya tidak laku, sehingga berdampak kepada ekonominya, mungkin macam-macam alasannya. Nah, yang ketiga ini kurang lancar. Kurang lancar ini lebih dari 30 hari ya teman-teman, kalau nggak salah sampai dengan 90 hari. Nah, yang diragukan apalagi macet. Nah, tentunya dampak yang akan diterima oleh si nasabah jika dia mendapat kolektibilitas di atas 2, 3, 4, 5, maka dia akan diberikan blacklist ya. Akan dimasukkan ke dalam daftar blacklist nasabah yang kena BI checking ya. Kalau dulu BI checking ya namanya ya. Kalau sekarang ini udah diambil oleh OJK, saya lupa namanya apa ya. Apabila si nasabah itu dia akan minjam lagi ke bank lain, ataupun dia melakukan pinjaman di leasing ataupun namanya lembaga keuangan lainnya, tentu dia tidak bisa. Kenapa? Karena namanya udah masuk daftar nasional ya, daftar hitam nasional, karena telat membayar karena kolektibilitasnya 2. Nah, itu hati-hati teman-teman ya. Jika teman-teman nanti menjadi nasabah, usahakanlah utangnya dibayar lancar, jangan sampai terlambat bayar karena berdampak buruk kepada nama kita ya. Seluruh Indonesia akan berdampaknya ya. Nama kita tersebar, apabila minjem di Papua pun ketahuan juga bahwa kita pernah macet di Bank A di Jakarta ataupun di Lampung. Nah, terus bank akan melakukan apa tindakan ya jika dia bermasalah? Apakah itu dengan cara menjual asetnya? Apakah nanti dengan metode yang lain? Ya, apakah dia harus menjual beberapa barang-barang yang ada di tokonya? Ya, kita tergantung daripada pihak bank tersebut. Nah, ini apabila dia bermasalah. Kalau lancar, Pak, gimana ya? Kalau lancar berarti dia sampai dengan akhir pinjam kontraknya berarti lunas ya. Dan dia akan diberikan pengembalian. Kalau dia punya jaminan, jaminannya akan dikembalikan ya. Seperti itu. Dan ingat teman-teman, jaminan yang ada di bank itu semuanya diambil alih oleh bank. Termasuk SHM, sertifikat rumah pun nanti diambil alih namanya ke nama bank ya, bukan nama nasabah lagi. Terus bagaimana, Pak, kalau nasabahnya udah lunas? Ya udah. Nanti kalau udah lunas, nanti di notaris itu akan dibunyikan ya bahwa si nasabah itu udah bebas roya namanya. Nah, nanti namanya kembali ke nama si nasabah tadi, debitur tadi, tidak, bukan nama bank lagi. Oke.
Baik, itu terkait dengan siklus perkreditan ya. Kita lanjut. Nah, tahapan pengajuan kredit, ya tadi udah saya jelaskan singkat, teman-teman boleh baca lagi ya terkait dengan ini. Nah, di sini udah jelas bahwa nasabah itu atau debitur datang ke kantor, ketemu dengan customer service. Nah, terus dokumen-dokumen yang telah disetujui, ditandatangani oleh nasabah diserahkan ke admin kredit, admin akan mencatat atau melakukan register ya pengajuan permohonan kredit, dan juga memberikan formulir. Admin menyerahkan kepada account officer ini marketing kreditnya untuk dianalisa, terus AO menyerahkan ke bagian analis kredit ya, atau menyerahkan berkas kepada pejabat kredit ya, seperti analis kredit tadi ya. Selanjutnya berkas direkomendasi yang diserahkan kepada pimpinan bank melalui komite tadi yang saya ceritakan di siklus tadi. Nah, jika telah disetujui maka akan dicairkan, jika tidak disetujui maka nasabah akan diberitahu bahwa permohonan kreditnya ditolak ya. Terus analis kredit dan pejabat bank boleh menolak apabila kredit tidak layak sebelum diserahkan kepada pimpinan bank. Artinya sebelum nyampe ke tangannya berkas itu ke analis kredit pun ya, itu account officer atau marketing kreditnya juga berhak menolak ya jika ada data-data yang meragukan. Contohnya apa ya? Banyak ya, contohnya misalnya KTP-nya kok nggak cocok ya sama orangnya, terus data-datanya kok banyak yang kayaknya palsu nih. Nah, itu bisa ya. Itu garda terdepan itu adalah marketing kredit ya, teman-teman. Karena nasabah yang pengen melakukan penipuan ya dengan KTP palsu lah ataupun dokumen-dokumen palsu, nanti akan ketahuan dan berhak ditolak oleh marketing bank ya, seperti itu. Oke. Baik. Permohonan kredit selanjutnya itu apa sih? Permohonan fasilitas kredit adalah surat permohonan yang diajukan seseorang atau perusahaan untuk meminta fasilitas kredit bank, di mana surat permohonan tersebut dilampiri berkas lain yang berhubungan dengan permohonan kredit sebagai pelengkap dan penunjang permohonan kredit. Nah, fasilitas permohonan kredit itu bisa berupa kredit baru, teman-teman ya. Contoh misalnya dia belum pernah minjam di bank atau di pihak manapun, nanti akan dicek apakah dia termasuk pengajuan baru atau tidak. Nah, yang kedua, permohonan tambahan ini adalah jika nasabah ini loyal, lancar bayarnya, teman-teman. Misalnya jangka waktu pinjaman 3 tahun atau 36 bulan. Nasabah ini dilihat bank, oh, ini nasabah ini lancar nih. Pada saat angsuran yang ke-30, nasabah nanti akan dikonfirmasi oleh pihak bank. Pak, Ibu, ya, apakah Bapak Ibu ingin melanjutkan lagi pinjamannya atau mendapatkan dana lagi? Kami akan menaikkan plafonnya, Bapak Ibu. Yang tadinya Bapak Ibu pinjamannya 100 juta, kami akan berikan 200 juta dengan bunga yang sama. Nah, biasanya seperti itu karena nasabah itu loyal atau lancar dia membayar. Maka pihak bank juga akan memberikan semacam reward ya, dengan pinjaman 200 di atas pinjaman sebelumnya, tapi dengan bunga yang sama. Bila perlu bunga yang lebih rendah. Nah, itu biasanya bank akan memberikan reward seperti itu, ya. Atau yang ketiga di sini adalah perpanjangan, ya. Jadi artinya dia minta perpanjangan atas jangka waktunya jika permohonan kreditnya sudah selesai, itu bisa. Permohonan lainnya misalnya pengunduran jadwal angsuran atau penukaran jaminan dan lain-lain. Nah, ini bisa termasuk dari permohonan fasilitas kredit ya, seperti itu ya. Baik. Nah, isi permohonan apa aja? Ada nama ya, nama debitur, terus jumlah kredit atau plafonnya berapa, tujuan penggunaan kreditnya apa. Tadi kita udah bahas ya, untuk tujuannya apa? Misalnya untuk kredit konsumtif atau kredit investasi atau modal kerja. Nah, seperti itu. Yang 4, jangka waktu pengambilan kredit ini berapa lama? Apakah 36 bulan? Ya, apakah 60 bulan ya, 5 tahun ya, dan lain-lain. Yang kelima, deskripsi jaminan yang diberikan agunan. Diberikan jika dia punya agunan nih ya. Misalnya tanahnya terletak di daerah sekian, ada rumah, ada bangunannya, ditaksir itu nilainya lebih dari 100 juta. Contoh jika minjam 100 juta, maka kreditnya disetujui. Contoh misalnya harga tanah sama rumah itu 500 juta. Pengajuannya 100 juta nih. Si nasabah butuh duit 100 juta. Tentunya setelah dicek tempatnya potensi bagus, legalitas aman, biasanya pihak bank akan menyetujui, apalagi dilihat dari kemampuan bayarnya, seperti itu. Nah, berkas lainnya apa aja? Di sini ada isian formulir, ya SIUP, ya SITU,
NPWP, TDP. TDP ini tanda daftar perusahaan jika dia atau perusahaan ya, seperti itu. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Tadi terkait dengan ini ya, permohonan kredit, isi, NPWP, SIUP. Oke, kita masuk yang berikutnya adalah analis kredit ya. Baik. Di mana di sini dijelaskan bahwa analis kredit secara umum bahwa dilakukan 2 metode ya. Nah, metodenya apa aja sih Pak yang dilakukan analis kredit ya, seperti itu pertanyaannya ya. Nah, pertama adalah metode penilaian 6C. Ya, apa itu 6C? Ada karakter, capital, capacity, ya, kondisional dan collateral beserta cash flow ya. Nah, yang berikutnya adalah penilaian 6A ya. 6A ini meliputi dari aspek hukum, pasar, pemasaran, teknik manajemen, keuangan, dan juga sosial ekonomi ya. Baik. Saya akan jelaskan terkait dengan 6C ini. Yang pertama adalah karakter ya. Nah, karakter di sini ini adalah watak ya, watak nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usahanya. Nah, itu bisa dicek dengan karakternya, karakter nasabah. Itu C yang pertama, yaitu karakter. Yang berikutnya C yang kedua adalah kapital ya. Nah, kapital ini adalah jumlah dana modal yang dimiliki oleh si calon nasabah ya. Jadi artinya semakin besar modal dari si nasabah tadi, dia baik perorangan maupun perusahaan, maka tentu semakin tinggi juga ya yang bisa dilakukan yang bisa dimiliki pinjamannya oleh si nasabah tersebut ya, sesuai dengan kemampuannya. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah capacity ya. Nah, di mana capacity ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh si calon nasabah ya. Kemampuan yang dimiliki oleh si calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Nah, jadi artinya si nasabah ini dia punya potensi ya, punya pendapatan yang lebih ya dari sisi pemasukannya. Nah, itu capacity namanya. Beda sama kapital. Tadi kapital itu dia punya aset, dia punya modal dan lain yang besar. Tentu dia akan mendapatkan fasilitas pinjaman juga lebih besar. Nah, kalau capacity ini dilihat dari kemampuan dia atau pemasukannya dia ya. Dari sisi pendapatannya apakah dia cukup mumpuni atau tidak. Nah, yang berikutnya adalah condition. Ya. Condition ini adalah kondisi ekonomi ya. Kondisi ekonomi ini ya berpengaruh kepada kelancaran dari sisi debitur ya atau si nasabahnya tadi. Apakah ekonominya bagus atau tidak, seperti itu. Nah, biasanya kondisi ekonomi ini juga berpengaruh, teman-teman. Dari mana? Ya misalnya dari politik ya yang terjadi saat ini atau dari pandemi COVID-19 ini, itu berpengaruh juga kepada kondisi ekonomi si nasabah, ataupun dari situasi politik tadi udah ya. Terus ataupun dari hal-hal lain-lain ya terkait dengan resesi ekonomi ini juga mungkin dia berpengaruh juga ya dari sisi ekonominya si calon debitur tadi. Itu sih yang condition ya. Nah, yang berikutnya adalah kolateral ya. Nah, di mana kolateral ini adalah barang-barang yang diserahkan ya, barang-barang yang diserahkan oleh nasabah itu dianggap sebagai agunan ya atau jaminan. Nah, itu kolateral ya. Jadi jaminan kredit ya, seperti itu. Nah, biasanya pihak bank sebelum dia melakukan pencairan kredit, dia akan mengecek terlebih dahulu ya. Berapa sih nilai nilai pasaran jaminan tersebut ya. Contoh misalnya rumah.
Ya, luas tanahnya 200 meter persegi, letaknya di pinggiran kota ya ataupun di daerah kabupaten. Tentu nilainya berbeda dengan di kota seperti itu. Secara taksasi ataupun penilaian ya dari sisi harga per meternya misalnya seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah cash flow. Nah, tentunya cash flow ini juga sangat berdampak ya dari sisi pengaturan keuangannya si nasabah. Apakah dia dalam 1 bulan itu lebih banyak operasionalnya dibandingkan dengan pemasukannya. Nah, itu kita cek cash flow-nya dia. Sorry, kita pula. Pak petugas bank akan mengecek ya cash flow-nya si nasabah tadi ya, seperti itu. Baik. Kita lanjut. Ya. Nah, persetujuan kredit ya. Nah, analisa yang dibuat oleh account officer atau marketing itu lebih dulu disetujui ya. Diperiksa lebih dulu oleh atasannya atau bagiannya kepala kreditnya ya. Sebelum masuk ke mejanya pimpinan ya, seperti itu. Di mana pimpinan nanti akan yang memutuskan ini ya, apakah kreditnya disetujui atau tidak. Seperti itu. Dalam beberapa bank terdapat pembahasan ya. Nah, dalam hal ini bahwa setelah dari analis kredit, mereka akan melakukan komite terlebih dahulu. Ya, komite kredit namanya. Di mana tugas komite kredit ini ya memeriksa laporan analis kredit. Maaf, saya udah dapat satu gambar lagi warna biru coretan ya. Baik, memeriksa laporan analis kreditnya. Menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur ya. Menetapkan syarat-syarat pemberian kredit seperti tingkat bunga, jangka waktu, nilai agunan, dan lain-lain. Nah, setelah dari komite ini baru diputuskan ya apakah nasabah itu diterima atau tidak, ya disetujui atau tidak kreditnya, ya, seperti itu ya. Baik, selanjutnya adalah perjanjian kredit ya. Nah, di sini ya perjanjian kredit ini ya dapat dibuat atau disiapkan oleh bank ya. Di sini isinya seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa di sini ada umumnya isinya pertama pihak pemberi kredit itu siapa ya, misalnya bank. Bank di sini saya sebutkan tadi di awal adalah pihak kedua. Nah, pihak pertama itu siapa? Yang si nasabahnya penerima kredit, lanjutnya disebut debitur. Nah, seperti itu ya. Biasanya kalau bank itu pihak pertama, pihak pertama ini bank, pihak kedua itu adalah debitur, maaf ya teman-teman. Nah, setelah itu tujuan kreditnya apa? Untuk investasikah atau modal kerjakah? Ataukah tadi konsumtif ya untuk keperluan pribadi. Terus besarnya biaya proyek, biaya besarnya kredit yang diberikan, sebenarnya ini biaya administrasi ya. Terus tingkat bunga kredit, biaya lain-lain, provisi, biaya fee atau biaya appraisal untuk penilaian kredit itu juga ya, pengecekan ke lapangan itu untuk ngecek agunan itu ada biayanya ya teman-teman ya. Oke. Terus adanya jangka waktu pengembalian kredit misalnya 5 tahun, 15 tahun atau maksimal 20 tahun dan lain-lain, teman-teman bisa baca di sini ya. Nah, setelah itu pencairan kredit, di mana pencairan kredit ini adalah nasabah telah memenuhi persyaratan dalam perjanjian kredit yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, di mana pihak bank dan juga pihak debitur ya. Dan juga notaris apabila diperlukan ya terkait dengan jaminan tadi ya. Nah, pencairan kredit oleh bank dilakukan dengan berbagai cara. Dananya itu bisa berupa tunai ya. Terus bisa dikirim ke rekening debiturnya atau langsung juga dikirim ke rekening perusahaannya jika dia adalah perusahaan atau rekanannya, seperti itu ya. Nah, setelah itu akan dilakukan pengawasan kredit ya, pada masa kredit berjalan atau berlangsung, pihak bank akan melakukan pengawasan yang meliputi aspek dan kegiatan sebagai berikut. Yang pastinya adanya administrasi yang memadai, menggunakan data-data pemutakhiran itu akan dicek ya dari sisi kelancarannya ya, kolektibilitasnya. Yang berikutnya, keharusan debitur menyampaikan laporan secara berkala ya. Apabila dia telah menerima kredit, dia akan diminta laporan ya terkait dengan pemakaian dana tersebut ya untuk kegiatannya ya. Terus keharusan bagi marketing atau account officer untuk melakukan pengecekan on the spot ya
ke proyek atau perusahaan tersebut ya, jika dia dalam bentuk proyek ya besar. Apakah dia proyeknya lancar atau tidak ya, apakah ada kendala atau tidak, seperti itu. Kalaupun dia dagang, cek ya apakah nanti dagangnya itu ada kendala atau tidak ya, lancar atau tidak, seperti itu ya, untuk pengawasan kredit. Nah, setelah itu jika kreditnya bermasalah. Nah, kredit bermasalah di sini adalah kegagalan, ya, pengertiannya adalah kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok dan bunga yang disepakati dalam perjanjian kredit, ya. Dalam kategori bermasalah ini yang pertama adalah yang dalam perhatian khusus, ya. Di mana dalam perhatian khusus ini adalah mengalami penundaan pembayaran itu, kalau nggak salah, ternyata di sini penjelasannya 3 bulan ya teman-teman. Jika dia lewat dari 180 hari, maka 180 hari ya, atau 3 bulan itu berapa ya? Iya, kalau nggak salah 180 hari, maka dia akan masuk ke kolektibilitas 2, kolek 2 ya. Nah, ini udah masuk list ya. Nanti seluruh Indonesia apabila si nasabah tidak mau minjem lagi di tempat lain, dia akan kedapatan bahwa dia kurang lancar di tempat bank tersebut ya, akan ketahuan berapa pinjamannya, lancar atau tidaknya. Yang kurang lancar, nah kurang lancar di sini adalah kurang lancar sama ya, dia menunda pokok pinjaman dan bunga itu lebih dari 3 bulan. Ya, ini kurang lancar ya. Artinya setelah jatuh tempo sekarang ini 3 bulan ke depan dia masih tidak membayar juga lebih dari 3 bulan, itu masuk ke kurang lancar. Nah, ini dalam kolektibilitas 3 tadi ya, di siklus kredit tadi. Nah, yang diragukan ini adalah lebih dari 6 bulan dia nggak bayar-bayar ya. Ini masuk kolektibilitas 4 ya. Artinya diragukan karena lebih dari 6 bulan dia tidak bayar pokok dan bunganya, teman-teman. Nah, yang terakhir ini adalah kolektibilitas 5 ya, macet ya. Nah, di mana macet ini adalah dia mengalami penundaan pembayaran lebih dari 1 tahun, teman-teman. Wah, ini luar biasa ini. Nah, biasanya dalam hal ini bank akan melakukan tindakan ya atau action terhadap penyelamatan dana ya yang telah diterima oleh si debitur tadi ya. Bagaimana caranya dana bank tadi balik ya, itu nanti akan dieksekusi biasanya. Jaminannya kah ataupun nanti kalaupun dia berhadapan dengan pihak hukum pun terkait dengan melanggar perjanjian, akan berhadapan di pengadilan ya, apakah nanti ada sita jaminan atau apa, nanti biar pengadilan yang memutuskan ya, seperti itu ya. Baik. Nah, penyelamatan kredit. Nah, ini lanjutannya tadi. Penyelamatan kredit ini ada berbagai macam cara, teman-teman. Yang pertama ada istilah rescheduling ya. Apa itu rescheduling? Adalah berkaitan dengan jangka waktu kreditnya ya, diberikan keringanan. Jadi artinya, Pak, saya terlambat udah 3 bulan, Pak. Oke, kendala Bapak berarti masalah ekonomi ya, Pak? Iya. Pak, bisa nggak Pak saya minta keringanan, jangka waktunya diperpanjang lagi supaya angsuran saya lebih ringan. Nah, itu biasanya dilakukan oleh si nasabah, marketing kreditnya, dia akan memberikan ini solusi ya terkait dengan masalah si nasabah tadi. Ya, memperpanjang lagi kreditnya, artinya bunganya lebih ataupun angsurannya lebih ringan sesuai dengan kemampuannya dia. Nah, yang berikutnya adalah memperpanjang jarak angsuran. Oke, sama. Penurunan jumlah dalam setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan sama juga ya. Artinya semakin lama dia jangka waktunya, maka angsuran kreditnya pun semakin ringan. Seperti itu. Itu namanya rescheduling. Yang berikutnya adalah reconditioning. Nah, reconditioning ini berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit. Ya. Nah, keringanan ini apa yang diberikan oleh bank solusinya? Yang pertama adalah kapitalisasi bunga, di mana nasabah yang tadinya dikenakan bunga, mohon maaf nih, rata-rata bunga per tahun itu bank itu mengenakan di atas 20% misalnya. Maka diberikan keringanan, dia hanya bayar bunga per tahun itu cuma 10% misalnya, seperti itu. Atau yang kedua, penundaan pembayaran bunganya. Udahlah Bapak, nggak usah bayar bunganya aja, bayar pokoknya aja deh Bapak, udah bunganya nanti ditunda ya, pada saat Bapak usahanya udah bagus lagi ya kan, Bapak punya uang lagi, udah Bapak bayar itu bunganya ya beserta pokoknya lagi. Nah, seperti itu bisa, itu diberikan oleh pihak bank ya, itu yang nomor 2.
Jadi nasabah hanya bayar pokoknya saja, ya. Yang ketiga, penurunan suku bunga sama ya, pembebasan bunga. Nah, ini ada artinya reconditioning. Jika nasabah itu jika dikatakan tidak mampu lagi, ya, hanya kemampuan yang menurun, benar-benar menurun, maka dia akan dibebaskan bunga, ya. Dia akan mengajukan permohonan, mengirim surat ke bank, Pak, saya minta dibebaskan bunga karena kondisi saya begini. Nanti akan dicek oleh pihak bank, betul nggak nih sesuai dengan penjelasan dari si nasabah tadi berdasarkan surat atau informasi yang didapatkan di surat, ya. Setelah dicek ternyata benar, memang dia tidak mampu lagi karena kondisi usahanya mengalami kesulitan dan lain-lain, maka pihak bank akan membebaskan bunga sesuai dengan permohonan si nasabah tadi, ya, seperti itu. Atau pengkonversian kredit, ya, misalnya dikonversi ke kredit yang lain yang istilahnya lebih ringan, seperti itu, ya. Ini termasuk rekondisi. Nah, yang terakhir adalah restruktur, ya. Nah, ini jika restruktur ini dilakukan oleh pihak bank, mereka melihat bahwa nasabah itu udah tahap yang sangat kredit, ya. Kredit artinya parah, ya. Dari sisi modalnya dia bermasalah itu, ya. Jadi nggak ada uang lagi itu nasabah. Maka yang dilakukan oleh bank untuk penyelamatan ini adalah dengan cara restruktur, ya, meninjau kembali situasi permodalannya, baik modal kerja maupun modal barangnya kalau dia pengusaha ataupun pedagang, ya. Nah, tindakan yang dilakukan yang adalah tambahan kredit, ya, ataupun tambahan equity, ya. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kondisi di mana nasabah itu mengalami kesulitan modal, ya. Nah, untuk tambahan tambahan kredit, ya. Tambahan kredit ini bagi nasabah, ya, yang berhasil menjalankan usaha atau proyeknya, nasabah tersebut nasabah tersebut dapat datang kembali ke bank untuk membicarakan kemungkinan memperoleh tambahan kredit bagi pelunasan usaha proyeknya. Nah, jadi di sini setelah dia berhasil yang mendapatkan dananya kembali, dia berhak datang ke bank, ya, untuk mendapatkan tambahan kredit untuk perluasan usaha atau proyeknya, seperti itu. Nah, ini dari sisi tambahan kredit. Nah, kalau tambahan equity apa ini? Tambahan equity ini memberatkan nasabah sehubungan dengan pembayaran bunga, ya. Maka perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri berupa tambahan modal pihak bank, yaitu penambahan atau penyetoran dalam bentuk cash money. Yang kedua adalah tambahan modal dari pemilik, ya. Contohnya kalau perusahaan itu berbentuk PT atau perseroan terbatas, maka tambahan modal dapat berasal dari pemegang saham. Nah, itu tambahan equity, teman-teman, ya. Baik. Nah, penyelesaian kredit. Apabila langkah penyelamatan tadi sulit dilakukan, maka manajemen bank segera memutuskan strategi penyelesaian kredit, ya. Nah, strategi penyelesaian kredit dapat diambil beberapa langkah sebagai berikut. Ya. Langkah pertama, melalui negosiasi bank dengan debitur atau nasabah, ya. Nah, di mana negosiasi bank, ya, dengan debitur ini dapat dilakukan, ya, di mana penguasaan hasil usaha, sewa lahan atau sewa bangunan, mencarikan mitra usaha, ya, dalam menjalankan usahanya, ya, sehingga dia bisa mendapatkan dana lagi, ya, sehingga dia bisa menyelesaikan utang-utangnya, seperti itu, ya. Yang kedua adalah pengambil alihan manajemen perusahaan, ya. Nah, pengambil alihan ini di mana bank bersama nasabah mencari perusahaan yang mampu mengambil alih usahanya si nasabah tadi, ya. Dia akan mencari mitra, ya, atau orang yang mau mengambil alih tokonya atau perusahaannya tadi. Nah, seperti itu. Sehingga bisa mampu membayar utang banknya. Yang ketiga adalah penyerahan hak tagih, ya, piutang kepada badan resmi yang secara yuridis seperti PUPN, ya, atau pengadilan negeri, ya. Ya, PUPN ini sama seperti kayak badan lelang, ya. Lelang misalnya mobil, aset mobil, motor ataupun rumah, tanah, itu akan ke bagian apa yang namanya lelang, ya. Kalau dari direktorat dari Departemen Keuangan, ya.
Nah, yang terakhir adalah debitur dinyatakan pilot atau bangkrut dan diajukan balai harta peninggalan. Nah, setelah diajukan bangkrut, maka akan dilakukan sita. Nah, seperti itu, ya. Baik, teman-teman, ya materi kita cukup sampai di sini. Jadi artinya kendala-kendala yang kita hadapi tadi, saya mohon maaf banget karena kondisi sinyal saya di tempat saya kurang bagus, sehingga kita bisa mengulang kembali pelajaran kali ini. Baik teman-teman, sebelum saya akhiri ya, jika ada yang mau bertanya, monggo silakan ditanyakan melalui kolom chat ya. Tapi sepertinya saya udah mendapatkan nama-nama yang bertanya di kolom chat tersebut. Yang pertama adalah dari Aprilia Seni Aftika, ya, akuntansi 19A. Izin bertanya Pak, di masa pandemi ini kan banyak sekali yang kesulitan dalam bidang ekonomi. Jika masyarakat banyak yang ingin meminjam uang di bank, apakah semuanya dipinjamkan atau dipilih ya Pak? Atau seperti disurvei dulu? Oke, pertanyaannya bagus ya. Aprilia Seni, saya jawab. Sebenarnya sih dalam masa pandemi ini justru bank lagi selektifnya mencari nasabah, ya, nasabah yang meminjam kredit, ya. Kenapa? Karena pandemi ini dampaknya sangat luar biasa, ya. Dari 3 bulan pertama itu bank tuh sebenarnya udah antisipasi, ya. 3 bulan pertama sejak corona COVID-19 ini mereka akan melihat dulu nih, ya, potensi-potensi yang terkait dengan apa sih yang dialami oleh calon debitur tadi, ya. Kalau seandainya sekiranya, tapi ingat teman-teman, pertanyaan Sheni ini bagus banget. Karena tidak semua ya calon debitur itu dia mengalami masalah ekonomi semasa pandemi ini. Malah ada beberapa calon debitur itu dia malah sukses mendulang keuntungan di masa pandemi ini. Nah, makanya bank, sekali lagi saya bilang, bank ini akan lebih selektif, terutama pada saat dia melakukan pinjaman kredit. Maka akan dicek dulu, ya, apakah si nasabah itu terkait dengan 6C tadi. Apa 6C tadi, masih ingat saya nih? Yaitu karakter, ya. Apalagi 6C tadi teman-teman ada yang masih ingat? Ya. Kapital, Pak. Yes, kapital, ada capacity, terus apa lagi? Ya, ada kondisi collateral dan cash flow. Betul sekali. Pertanyaannya bagus. Thank you Seni. Ya, Aprilia Seni dari akuntansi 19A. Pertanyaan berikutnya. Krisna Rizky Permadi dari manajemen 19B. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bertanya, hambatan apa saja Pak dalam pengawasan kredit dan penyelesaian itu bagaimana? Baik teman-teman. Berdasarkan pengalaman, ya, pertanyaannya bagus banget ini, siapa ini? Krisna Rizky, ya, berdasarkan pengalaman, ya, banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak bank, teman-teman, pada saat mereka melakukan monitoring atau pengawasan kredit nasabah tersebut, ya. Setelah mereka mendapatkan data monthly report, ya, data akhir bulan, ya, sepertinya teman-teman harus tahu bahwa bank ataupun leasing itu setiap bulan mereka harus mempertahankan namanya RR. Apa itu RR? Repayment rate. Nah, repayment rate itu apa? Nah, repayment rate itu sangat berdampak, ya, berpengaruh besar kepada image atau kemampuan suatu bank dalam mengelola penyelesaian utang atau kredit nasabahnya, ya. Di mana repayment rate ini akan dinilai secara untuk bentuk performance, ya, daripada bank tersebut dalam menyelesaikan kredit nasabahnya. Dalam hal ini, ya, tidak semua bank, ya, atau menjadi tanggung jawab kantor pusat semata. Dalam hal ini juga berpengaruh kepada performance kantor cabang bank yang berada di wilayahnya masing-masing, ya. Itu menjadi tanggung jawab. Nah, biasanya ini tergantung letak geografisnya juga, teman-teman. Ada beberapa daerah, ya, mohon maaf saya tidak sebutkan, ini pengalaman saya, itu masyarakatnya sangat sulit, ya, untuk melakukan pembayaran bank. Makanya ada beberapa daerah yang udah dimasuk list oleh bank itu, dia, saya tidak sebutkan, ya, dia agak sedikit, mereka tuh sangat berpikir selektif, ya, untuk memberikan pinjaman bank ke daerah ataupun kecamatan, misalnya kecamatan A, B, C gitu.
Ya seperti itu. Ya, kenapa? Karena udah terkenal dengan masyarakat yang sulit untuk membayar angsuran, maunya duitnya aja, ya. Apalagi dalam hal ini, mohon maaf nih, ada dalam statement yang saya terima dari masyarakat, apalagi itu bank yang menyalurkan dana kredit itu bank pemerintah. Ada juga yang membuat statement seperti, alah, duit juga duit negara ya, ngapain saya bayar duit negara, udah saya. Nah, ada juga yang seperti itu kesulitan banyak banget ya di lapangan yang dihadapi oleh petugas bank pada saat mereka melakukan pengawasan atau monitoring kredit tersebut, atau nah termasuk pada saat melakukan penyelesaian ya. Nah, ini semuanya tergantung dari pihak bank ya. Dulu terkenal dengan namanya, mereka bekerja sama dengan namanya kolektor ya. Nah, kolektor ini mereka menyewa orang-orang rata-rata yang serem-serem, yang berbadannya besar, keker, untuk menagih hutang. Nah, tapi karena ada kasus kejadian, maka tidak diperbolehkan lagi kolektor ya, pihak ketiga tadi, untuk menagih uang. Maka dari pihak bank, bagaimana mereka ya mencari orang untuk dipekerjakan di bank tersebut ya, dan itu sepenuhnya hak tanggung jawab si bank jika terjadi apa-apa sama si kolektor yang bekerja sebagai pegawai bank tadi. Nah, biasanya kolektor ini mereka harus berpikir cerdas ya, karena masyarakat kita ini bermacam-macam tingkah lakunya ya, apalagi beraneka ragam sifat ya, dari masing-masing daerah itu berbeda-beda ya. Jadi bagaimana caranya kolektor itu berputar otak dengan cara memberikan solusi ya, bukan dengan paksaan, dengan macam-macam, supaya bagaimana si nasabah tadi dia mampu membayar. Nah, itu kembali kemampuan kepada si kolektor tadi ya. Baik. Ya. Pertanyaannya bagus banget ya si ini Krisna, banyak ya. Mungkin kalau waktu ini panjang saya akan cerita lebih banyak lagi, karena waktu kita terbatas dan banyak pertanyaan, maka saya jawab sampai sebatas itu aja. Thank you Krisna Rizky. Yang berikutnya adalah dari Bella Putri Erlian ya, manajemen 19B. Bella bertanya, Pak, jika karyawan ingin pinjam kredit, apakah tanpa agunan? Ada juga ya. Pertanyaannya bagus, Bella. Biasanya kalau karyawan dia melakukan pinjaman kredit di bank ya, biasanya ada opsi yang bisa dilakukan ya. Apakah dengan jaminan menggunakan surat SK perusahaan ya sebagai karyawan tetapnya, ataupun dia memiliki, karyawan tersebut memiliki agunan atau jaminan. Nah, seperti itu. Nah, sekali lagi kembali lagi kebijakan masing-masing bank ya, teman-teman ya. Pertanyaannya bagus banget ya. Biasanya sih kalau untuk karyawan yang mau minjem itu, dia ditanya plafonnya berapa banyak ya. Biasanya bank petugas tuh akan menyodorkan nih pinjamannya mau yang berapa nih, sesuai dengan kemampuan yang bisa. Penghasilan karyawan itu besar, kalau dia pimpinan cabang sih saya rasa sah-sah aja dia bisa pinjaman berapa, di atas 100 juta misalnya, dengan jaminannya mobil atau aset-aset yang ada di karyawan tersebut ya, seperti sertifikat rumah, mobil, dan lain-lain. Itu tergantung dari pihak banknya untuk memberikan apakah dia kenakan tanpa agunan atau tidak. Kalau yang tanpa agunan ini ada KTA ya, yang seperti saya dengar kredit tanpa agunan. Nah, biasanya bank-bank yang saat ini masih berlaku KTA itu untuk karyawan, contohnya Bank Mandiri ya. Mandiri itu kalau nggak salah ya bisa, dia ada KTA ya, khusus kredit karyawan dengan bunga yang sangat ringan. Kalau nggak salah sebenarnya. Bukan saya promosi ya tentang Mandiri ya. Oke. Terus pertanyaan bagus. Ada Audi Pratiwi, akuntansi 19A. Pak, jika nasabah ingin minjam uang kepada bank mereka nominal kecil, apakah debitur memberikan jaminan walaupun dengan pinjaman yang sedikit? Nah, sekali lagi saya jawab ya. Kalau mereka memberikan jaminan, jaminannya berupa apa? Baik. Kalau pinjamannya kecil, ya tergantung ya. Kalau dia jaminannya cuma cukup dengan motor ya, BPKB aja, saya rasa sih bisa ya. Tapi kalau dia memanfaatkan ya karyawan tadi, jika dia ingin minjam tanpa agunan, dia bisa manfaatkan KTA ya, kredit tanpa agunan. Nah, kalau dia nasabah misalnya pedagang ya, ingin minjam untuk modal kerjanya, boleh ya, dia punya KTA juga. Rata-rata bank itu juga ada KTA. Nanti akan dicek, diseleksi, disurvei dulu oleh si pihak bank, kira-kira dia layak atau tidak mendapatkan pinjaman tanpa agunan ya. Kalaupun dia dipaksa untuk memberikan agunannya, ya bisa cukup dengan
kendaraan BPKB ya, motor ataupun mobil ataupun aset lainnya. Oke, thank you Audi Pratiwi. Yang berikutnya Muhammad Iqbal ya. Iqbal bertanya, Pak, akar masalah kredit itu dapat bermasalah ya, dan apakah ada dampak terhadap perekonomian? Tentu akan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Dan itu pernah kejadian di Amerika ya, teman-teman perlu ketahui, Amerika pernah mengalami krisis ekonomi dan itu bisa memberikan dampak kepada salah satu bank ya, namanya Lehman ya, Bank Lehman, bukan Bank Sulaiman, bukan ya, Lehman kalau nggak salah. Bank Lehman itu bank terbesar di Amerika yang dinyatakan bangkrut karena apa? Karena kondisi ekonomi pada Amerika pada saat itu menyebabkan masyarakat ya, ataupun debitur yang ada di sana tidak mampu bayar, sehingga berpengaruh kepada tingkat kesehatan Bank Lehman tersebut. Nah, itu terkenal ya, studi kasusnya Bank Lehman kalau nggak salah itu ya. Oke, itu dampaknya sangat luar biasa ya. Secara ekonomi ya pasti iya ya, karena masyarakat yang macet tidak mampu bayar, otomatis kan ekonominya juga berpengaruh kepada daya belinya, seperti itu ya. Ya, yang berikutnya ya, thank you Iqbal. Yang berikutnya Alen Tiara. Alen bertanya, apa nih? Nama Alen Tiara. Oh ya, oke, thank you. Yang berikutnya, maaf Pak, jaringan saya gangguan, tiba-tiba hilang sendiri. Ya nggak apa-apa ya. Yolanda bertanya, akuntansi 19 BX. Pak, jika nilai jaminan debitur lebih kecil dari jumlah kredit yang diberikan, apakah pihak bank memiliki cara lain agar tidak? Ya, saya rasa sih udah jelas. Jika jaminan nilainya lebih kecil, tentu bank akan memberikan sesuai dengan kapasitas kemampuannya si nasabah tadi. Kenapa? Karena kalau jaminannya lebih kecil, tentu pihak bank, si nasabah ingin minjem lebih besar tuh dari jaminannya. Pihak bank akan menanyakan, adakah pihak penjamin nggak, siapa yang bersedia menjamin, ataupun ada aset-aset lain nggak yang bisa dijaminkan atau diagunkan, seperti itu. Kalau ingin nilai plafonnya lebih gede, lebih besar dari jaminan atau agunannya, seperti itu ya. Biasanya bank akan terlalu selektif ya. Dia akan memberikan pinjaman itu di bawah agunannya. Kenapa? Bank juga tidak mau rugi, teman-teman. Karena tidak gampang menjual aset itu ya, teman-teman ya. Ya seperti kalian tahu lah, di mana-mana kalau ada lelang nih ya, misalnya lelang mobil, rumah ya, yang ada sita-sitaan bank itu nggak gampang menjualnya ya. Baik. Berikutnya bertanya, Pak, si Alen, bagaimana cara memperbaiki namanya yang ada di bank? Karena tidak dipercaya lagi karena kredit macet, misalnya seperti itu ya, Alen ya. Baik, teman-teman. Tentu agak sulit ya untuk memperbaiki data kita yang udah jelek atau rusak yang ada di bank akibat karena kredit macet tadi. Ya, karena ini sangat berpengaruh ya, seluruh Indonesia baik dari leasing ya, lembaga keuangan bank maupun non bank akan mengecek ini nasabah ya, namanya tidak bisa diperbaiki lagi karena udah cacat ya, udah jelek. Dulu waktu zaman masih ada BI checking ya, itu nama nasabah tersebut ya, kalau nggak salah akan pulih kembali setelah lebih dari 2 tahun ya, maka nama nasabah tersebut akan renew ya, akan kembali lagi normal ya, lebih dari 2 tahun itu dulu. Tapi sekarang saya nggak tahu ya, produk dari OJK untuk pengecekannya senama dengan BI checking itu apakah ketentuannya sama atau tidak, nanti saya akan coba pelajari. Oke, thank you, pertanyaannya bagus lagi ya, bagus banget ini si Alen Tiara ini. Terus ada Sesi Isliana bertanya, dari manajemen 19D, Pak, saya ingin bank menyita aset nasabah dikarenakan tidak mampu bayar pinjamannya. Itu asetnya diapakan, Pak, setelah disita oleh bank? Apakah bank jual lalu diuangkan atau diapakan, Pak? Baik, pertanyaan bagus, Sesi. Asetnya itu ya, teman-teman, yang disita oleh bank, maka bank akan melakukan penjualan aset ya. Nah, aset itu dijual, nanti baru dana tersebut ya, setelah hasil dari penjualan tadi akan ditembakkan ya kepada si plafon pinjaman yang macet tadi ya, untuk melunasi pinjaman yang macet tadi, seperti itu ya. Itu dijual lagi, Sesi ya, pertanyaannya bagus banget ya. Karena kalau nggak dijual lagi nanti akan dihitung dia sebagai
rugi banknya ya, akan makan namanya CKPN. Nah, CKPN itu berpengaruh kepada modal banknya. Ingat, bank itu tidak mau rugi, teman-teman, ya. Dan sekali lagi saya jelaskan di sini bahwa bank ini hanya sebagai jasa. Dia tidak mau modalnya tergerus ya gara-gara nasabah yang macet yang tidak mampu membayar tadi. Ya, seperti itu. Pertanyaannya bagus, Sesi. Thank you, Sesi. Berikutnya adalah Elvanda. Pak, jika nasabahnya meninggal dunia, Pak, bagaimana penyelesaian kredit? Oke, baik. Pada saat akad kredit, ini pertanyaan bagus dari Elvanda Septa ya. Baik, Elvanda Septa, pertanyaan kamu bagus. Pak, nasabah meninggal dunia, kreditnya gimana? Kalau nasabah pada saat di akad kredit dibunyikan ada asuransi yang dikenakan biaya asuransi, maka nasabah tidak perlu khawatir lagi. Kenapa? Karena yang bayar pinjaman sisa pinjamannya itu adalah asuransi, ya. Jadi jangan khawatir. Nah, apabila di perjanjian akad kreditnya tidak ada dibunyikan biaya asuransi di sana, maka bank akan melakukan sita, ya, sita aset yang ada dimiliki oleh si almarhum tadi, ya, untuk melunasi pinjamannya di bank seperti itu. Makanya saran saya bagi nasabah yang mau minjem di bank, dia harus ikutlah asuransi yang ada di bank tersebut. Nggak mahal kok, ya palingan berapa ya, seperti itu. Untuk mengamankan jika terjadi masalah meninggal dunia si nasabah, bank nggak perlu repot-repot lagi ya untuk menutupi sisa pinjaman si nasabah tadi, ya nggak mau rugi lah bank. Masa mau dari modalnya ditembakkan ke pinjamannya si nasabah seperti itu. Bagus banget ya. Baik. Saya rasa cukup teman-teman pertemuan kita sampai dengan hari ini. Terima kasih, nggak semuanya bisa saya jawab. Untuk sesi berikutnya kita akan bertemu kembali. Terima kasih atas kesempatan hari ini.